Oke, kita masih akan ngebahas tentang gaya pada dinding yang terendam, dinding miring. Cuma sekarang dengan metode yang lain. Tadi metode pertama, metode kedua, sekarang metode ketiga. Oke, kita gambarkan. Kita kembali, kita punya dinding, terus ada air terendam di atasnya. Oke, kita punya lebarnya, semuanya sama. Ukurannya kita punya dia sudutnya 30 derajat hingga sekarang metode ketiga ini adalah metode yang lebih umum lagi dan dia bisa dipakai di bentuk apapun, dan ini lebih enak, lebih lebih mudah buat dimengerti sih bagi saya. Kenapa kok kita diajarin berbagai macam metode? Itu menariknya engineering. Jadi engineering itu kita punya satu masalah, solusinya bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Kita bisa menawarkan metode A, bisa menawarkan metode B, bisa menawarkan metode C, yang bisa jadi semuanya benar gitu. Jadi masing-masing orang punya caranya sendiri yang paling mudah aja menurut, yang paling mudah dimengerti, paling bisa kita pahami itu engineering tuh. Nah, sekarang kita coba. Pertanyaannya adalah sama. Kita punya dinding A, B, C, D. Berapakah gaya pada A, B, C, D? Oke. Kita akan mendekati masalah ini dengan metode yang sedikit beda. Jadi, kalau kita ngelihat metode ini, kita lihat bahwa dari sini tuh bisa kita bilang, kalau kita lihat bagian yang ini nih ya, ini kan air yang terendamnya, maka gaya yang bekerja pada dinding ABCD ini ada dua porsinya, yaitu pertama adalah gaya akibat tekanan hidrostatis dari air, seakan-akan kalau si bidang miring ini tegak, kita bilang dia adalah gaya akibat tekanan hidrostatis. Oke. Yang kedua adalah, pertama, jadi gaya pada dinding pertama adalah gaya akibat P hidrostatis. Yang kedua adalah gaya akibat dari berat air yang ditampung oleh si dinding ini. Jadi berat air yang ditampung oleh si volume ABCD ini, yaitu W benda tertampung. Oke. Ingat di sini saya tulisnya bukan tambah. Kenapa? Karena ini bukan, kalau gaya nggak bisa langsung tambah, arahnya kan beda. Satu arahnya ke sini, satu lagi adalah ke sini, W. Maka untuk ini, nah dari dua ini, maka nanti akan ada gaya di sini, R, resultan gaya, yang dia akan melawan gaya dari resultan F hidro sama W ini. Jadi nanti gayanya kemungkinan besar arahnya ke sini adalah R, sehingga jadi bisa kita bilang R sama dengan R resultan gaya dari F hidro ditambah beratnya sendiri. Oke, sekarang kita coba kerjain satu-satu ya. Pertama kita coba F hidronya. Gaya yang bekerja pada si dinding AC-nya. Tapi ingat, saya tekankan bahwa gaya hidro ini seakan-akan kalau si AC ini tegak lurus. Kenapa? Karena nanti gaya yang bekerja pada AC yang miringnya diwakili oleh beratnya. Jadi, pertama kita hitung gaya hidrostatis yang bekerja pada tegak lurus dinding imajiner AC ini ya. Oke, berarti kita gampang. P average, oke, dikalikan luasan ini nih, luasan dinding ini. Ini tadi hanya sama dengan 8 meter. H dikalikan panjangnya W. Oke. P average-nya apa tadi? Rho
GH per 2 kali H kali W. Oke. Sebentar. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga enggak. Nah, kita dapatkan kalau kita masukin ini nilainya, kita rho sama dengan 1000, 9,8 hanya 8 per 2 kali 8 kali W-nya 30. Ini kita dapatkan nilainya dia adalah 9,408 kali 10 pangkat 6 Newton. Oke, ini baru gaya hidrostatis yang bekerja pada dinding tersebut. Kalau kita lihat dia tegak lurus. Oke, kita masih harus menghitung W-nya. Sekarang saya coba bikin gambar yang lebih besar. Ini satu. Kita lihat segitiga yang ini ya. Kalau saya gambar segitiganya, oke, dengan ini adalah airnya. Kurang lebih kan dia kayak gini volumenya. Oke. Sebentar. Dengan sebentar ya, oke. Aduh, nggak kelihatan, maaf, gini ya. Jadi kurang lebih dia bentuknya prisma segitiga, oke. Bahwa berat air yang ditampung oleh segitiga ini adalah kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini kan gini. Oke. Sekarang kita coba. Berarti W ini sama dengan M kali G. Kita punya persamaan sebelumnya adalah bahwa rho sama dengan M per V, sehingga M sama dengan rho kali V. Jadi W-nya sama dengan rho kali V kali G. Rho kita tahu, G kita tahu, sehingga yang belum kita ketahui adalah V. V-nya ini apa? Volume dari air yang di atas ini. Oke, sampai sini ngikutin kan? Nah, terus V-nya adalah segitiga ini, ya kan? H dikali ini X bagi 2 kali apa? Kali W. X-nya kita tahu nggak? X-nya kita nggak tahu. X-nya kita belum tahu, maka kita cari X-nya dari persamaan segitiga ini. Ingat, ini kita punya sudutnya 30 derajat. Sehingga kita punya, kalau kita lihat dari segitiga ini apa? X per H sama dengan tangan 30 derajat. Sehingga, oke? Sehingga bisa kita bilang X sama dengan H tangan 30 derajat. Oke, sehingga V kita punya X-nya, kita ganti dengan ini, berarti H per 2 kali H kali tangan 30 derajat kali W. Saya pindah ke atas ini. Oke. Jadi kita punya W kita sama dengan rho GV ya. V-nya apa tadi? Rho kali G kali H kuadrat per 2 kali W kali tangan 30. Kita udah punya semua nih angka-angkanya, maka kita tinggal masukkan. Rho-nya berapa? Rho-nya 1000, G-nya 9,81. H-nya berarti 8 per 2 dibagi 2 kali W-nya 30 kali tangan 30. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Semoga nggak ada. Kalau nggak ada, maka kita tahu bahwa ternyata hasilnya ini adalah 5,43 kali 10 pangkat 6 Newton. Kita ketemu F hidronya, kita ketemu beratnya. Ini berat air ya. Sehingga jadi resultannya adalah mana tadi? Oh nih, 9,41 aja kali 10 pangkat 6 kuadrat ditambah
5,43 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Kelihatan nggak? Ini ternyata hasilnya adalah 9. Ntar dulu. Hasilnya adalah sama dengan nilai sebelumnya. Berapa sih nilai sebelumnya, Pak? Saya jadi lupa. Ntar saya ambil dulu. 10,87 kali 10 pangkat 6 Newton. Menariknya bahwa ternyata ya tadi kembali saya ulangi, dari beberapa metode itu nilainya sama semua. Pendekatannya beda tapi nilainya sama semua. Ada pertanyaan?